pernah ada setan, tapi kisah-kisah Israiliyat ya. Ada kisah setan ngomong kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu yang pernah diajak omong oleh Allah ya. Coba ya, mungkinkah saya ini dari golongan setan, golongan jin untuk bertaubat ya. Terus Nabi Musa matur kepada Allah, dijawab mungkin bisa ya, kamu bertaubat, diterima taubatnya, dicabut ketentuan Allah, tapi syaratnya kamu harus mau sujud di kuburannya Nabi Adam. Kon sujud di kuburannya Nabi Adam. Apa jawaban iblis, jawaban setan? La asjudu hayyan wa kaifa asjudu mayyita. Gak urip aku gak sujud pokoknya wis tapi sombong. Oke urip gak sujud pokoknya wis mati. Ngapain tapi ya sombong. Ini cerita-cerita Israil. La yasma'una, la tidak, yasma'una ini mungkin terjemah yang paling benar itu mencuri pendengaran. Apa bosok benar nih paling benar itu mencuri pendengaran. Lumping ya, lumping. Penelinga, oh menelinga ya. Kepo ya. La yasma'una, mereka tidak mencuri pendengaran atau tidak bisa mencuri pendengaran ilal mala'il a'la. Yang dimaksud al mala'ul a'la itu adalah para penghuni yang ada di atas, dan yang dimaksudkan adalah para malaikat yang kadang-kadang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur dunia. Jadi mereka tidak bisa mencuri pendengaran dari pembicaraan para malaikat. Ya. La yasma'una illal mala'il a'la wa yu'dzabun. Wa yu'dzabun, dan mereka dilempari min kulli janib, dari setiap. Sebelumnya saya selingi dulu tentang berita langit. Rasulullah menerangkan di antara mereka ada yang memungkinkan untuk mendapatkan berita langit. Terus kemudian setelah itu mereka campur dengan 100 kebohongan, kemudian disebarkan kepada para agen-agennya, agen-agen setan, yaitu para dukun-dukun. Jadi para dukun itu merupakan agen daripada setan. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata kadang-kadang takon yang dukun ono beneri, kadang-kadang ono beneri. Itu pas kebetulan pun itu sebetulnya kira-kira. Dan kadang-kadang ya dukun itu sudah mencari informasi dulu tentang kehidupan masyarakat. Maka kadang-kadang jawabannya salah satu contoh ketika ada kehilangan di mana, di copet, paling ngono ya, di jambret. Kemudian tanya kejadiannya di mana, jamnya jam piro. Dia sudah punya kontak dengan para preman. Biasanya sih operasi kono-kono, begitu loh ya. Karena sudah punya koneksi dengan preman-preman. Biasanya kan yang kono sopo. Nah, ya jawabannya mungkin itu ada satu dan ada kemungkinan itu benar. Itulah ya. Maka di dalam hal ini
Hadis mengatakan, jika kamu datang kepada, kalau di dalam hadisnya itu yang disebut dengan al-araf, gitu ya. Jadi mentorong ini wong pinter ya, wong pinter ya. Bahasa Arab menggunakan kata-kata al-araf. Ketika kamu datang kepada ar-rahmat, terus kemudian kamu mau menerima omongannya, jadi ada sedikit penerimaan, oh mungkin benar kalau ya, maka sholat mulai ditongkrong selama 40 hari. Jadi kalau didukung, takon, terus kemudian mempercaya apa yang dia omongkan, maka sholatnya orang kelompok akan berubah. Bahwa Allah itu kadang-kadang mengambil jiwa manusia ketika tidur. Jadi ketika tidur itu jiwa diambil, tapi ruhnya masih ada di situ. Karena ruh kalau diambil mati gitu ya. Terus kemudian kalau Allah menghendaki kematian, maka jiwa itu tidak dikembalikan sekaligus nyawanya diambil. Nanti ada kalanya nyawa itu dikembalikan. Apa perkara? Jiwa, ya, jiwa. Apa perbedaan antara jiwa dan ruh? Ya. Yang di dalam bahasa Arab disebut arwah, ruhul, dan nafsun, itu ya, nafsun. Nafsun atau jiwa yang menjadikan manusia itu bisa berpikir dan punya perasaan. Jadi yang berfungsi adalah kecerdasan otaknya berjalan, kemudian perasaannya juga jalan, emosionalnya jalan. Terus gunanya roh apa? Gunanya roh ialah manusia itu hidup dan bisa bergerak. Maka orang tidur bisa pola, tapi nggak punya rasa takut, rasa isim jolanjuti, ya. Ketika tidur tersikat auranya yo, tenang saja, oke. Mulanya dalam butuh turu bareng, orangnya mari, naik turu, Kasih setiap hari ya pokok dimaiku ya. Terus kemudian roh ini kadang-kadang bulan mampir dengan di, maka itulah terjadi mungkin pada mimpi sesuatu yang belum pernah melihat. Ada orang mimpi kemana-mana, tapi tidak mungkin sebagai neraka surga, tidak mimpi alam lain, tidak mungkin. Tapi mimpi suatu daerah yang kadang-kadang jangan belum pernah. Kemudian ketika roh itu sedang keluar, ada kalanya roh yang apa itu namanya jiwa yang lain karena ternyata jiwa itu keluar tidak hanya ketika dia tidur, kadang-kadang ketika sholat pun jiwanya keluar besar. Jadi sholat jiwanya keluar, ngaji jiwanya keluar. Berarti kerap dipastikan ya, orang yang kesurupan sebagai kawan. Maka untuk mengembalikan kesadarannya ke ini, terus kemudian bagaimana kalau birunya? Kalau ada itu bisa birunya, karena ru'yah itu syar'i harus punya dalilnya.
Karena rukyah itu perkara syar'i, maka kudu ono dalil. Kulit dalil ketika kesulitan diwacake ayat Al-Quran, kulit dalil. Untuk ini, nek urung dalil ojo gampang-gampang mengajarkan dulu. Ya, itu ya. Jadi jin punya kemampuan untuk terbang ke langit, kemudian mencuri pendengar. Yang di dalam surat jin ada faktor idalis sama, ada tempat nongkrong di sana kalau mencuri pendengar. Itu di surat jin yang ayat seperti itu. Tapi mereka selalu dikejar yukzabun kulli jadi lemparan bintang dari setiap penjuru. Ya begitu. Nah, lintang kali, apa lintang kali ya? Itu secara keilmuan itu dikatakan bahwa ada batu terbiak batu angkasa yang melewati atmosfer kemudian terbang bergesekan dengan udara. Tapi Al-Quran di sini mulai yuktabu min kulli janib itu adalah melempar setan. Monggo, yaitu segi keilmuan dan disebutkan juga di dalam Al-Quran. Duhuran yuktabu, mereka dilempari dengan dari setiap penjuru. Duhuran itu maknanya mengusir. Jadi untuk mengusir setan-setan yang berusaha untuk mencuri pendengaran di manusia. Walau dan mereka mendapatkan ada buah sibah, mendapatkan siksaan yang bersifat akhir atau nah di sini illa kecuali ya, berarti orang sing kelewatan itu ya. Pada umumnya setiap jin yang menuju ke sana itu dilempari oleh bintang-bintang tadi ya. Terus kemudian mereka diusir, kemudian mereka mendapatkan siksaan yang bersifat langsung. Ning sing lolos ya orang illa kecuali man khotifah. Khotifah itu secara bahasa pulau ngaran ini ku nyawut biasanya dari ayo nyawut ini dari Sokelo dari Indonesia. Selain nyawut dari Sabro ke Indonesia. Ilah ban khotifah al-khonfata, yaitu yang sempat mengambil sokong sabutan pun ya, jadi mengambil dengan cepat. Fa'at ba'ahu, tapi mereka tetap diikuti dengan syihabun. Syihabun itu ialah dimana bintang, tapi syihab itu bukan bintang, sinar yang kuat ya. Syihab, ada yang mengatakan syihab itu juga bagian dari bahasa obor. Tadi karena aslinya kan melubai, jadi sinar api yang bisa melubai. Syihabun saqibun, tapi dimakan dengan apa? Bintang yang kuat. Makoba itu apa itu? Arti makna aslinya itu yang melubai. Ada kan tapi yang bersifat melubai. Dan itu kondisi bintang langit yang kadang-kadang dicuri oleh setan dari golongan jin,
Kemudian manusia yang tidak mampu untuk ke sana kadang-kadang jadi agen-agennya. Ini semuanya perlakuan setan yang oleh Allah disiapkan pemanah, yaitu dengan panah bintang. Ya, panah bintang itu apa ya? Komen. Komen teo. Cuma cerita. Kayak teologi. Ayat ke-11 yang telah kita baca, dengan kondisi yang sedemikian, ya, dengan kondisi yang sedemikian. Mengapa kalian percaya kepada informasi atau bisikan-bisikan setan? Cukup banyak bisikan setan. Maka perintah Allah fastabihim. Sebenarnya di sini minta fatwa, ya. Tapi yang dimaksudkan coba tanyakan kepada mereka. Fastabihim menggunakan kata-kata fatwa, berarti artinya mengajak secara ilmiah. Apakah mereka para agen-agen setan, yaitu al-araf, para dukun dan lain sebagainya, asyaddu khalqan, lebih kuat penciptaannya, ya. Mereka menciptakan apa? Ya, fastabihim asyaddu khalqan, apakah ciptaannya yang seperti itu lebih kuat amman khalaqna, dibandingkan dengan apa yang aku ciptakan. Inna khalaqnahu, sesungguhnya kami menciptakan mereka yang dimaksudkan al-araf, jibur manusia mintinil lazim, itu tanah, lazim itu lihat, tanah kerja. Inti relatif itu sebagai itu, ya sebenarnya contoh lengket, ya sini dulu sampai 11 ya, jadi pesan kita contoh Al-Quran untuk percaya karo perdukunan. Sopo sewat tengonya dukun kok mau menerima omongannya, sholatnya orang ketompo. Kuwi sing percaya karo omongane gak kebune dhewe bulan. Berarti soalnya orang tahu. Ya. Kalau dukun bayi, Pak. Oh beda. Beda. Dukun bayi beda. Dukun Indonesia sebenarnya beda itu. Yang dimaksud ada dukun peramal. Maka istilahnya al-araf yang dipandang orang ngerti, yok diterbalik siapa dukun dayi, dukun pijat, apa ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.